Teman-teman, sekarang saya sedang di Astra Motor Semarang dan pada kesempatan kali ini saya memang sengaja kesini untuk melihat motor ganteng ini yang sempat mencuri perhatian saya karena datanya yang menurut saya mengejutkan. Tiba-tiba Honda membuat motor 150 dengan segmen adventure touring. Yang dulu-dulu kalau teman-teman suka touring pasti mengalami memodifikasi Mega Pro jadi motor touring yang tinggi-tinggi, atau memodifikasi merek lain dijadikan lebih tinggi shockbreaker depannya, bahkan shockbreaker belakangnya, bahkan sampai bannya, sampai bahkan ada sidebox, strobo dan lain-lain. Lah, kali ini tidak modifikasi, melainkan ini adalah pabrikan ya, buatan pabrikan Honda yang mengeluarkan motor adventure touring, tetapi basicnya masih memakai motor mereka yang lama, CB150 Streetfire ya. Ini kan belakangnya masih sama nih teman-teman. Jadi ini perubahannya mulai dari sini ke depan teman-teman. Kalau kita lihat secara fisik ya, kalau secara rasio dan lain-lain saya belum mendalami terlalu banyak. Akan tetapi kalau secara fisik, tadi pas saya lihat, karena saya memang belum melihat langsung di jalan, tidak banyak, saya belum pernah melihat secara langsung di jalanan, makanya saya sampai ke sini. Itu karena saya belum bisa menemukan di jalanan dan belum ada teman yang beli. Maka dari itu saya ke sini dan melihat langsung. Pengalaman saya pas masuk dari gerbang, tak lihat kok ganteng ya, terutama dari depan teman-teman. Kita lihat dari depan ya, cakep, kelihatan modern, kelihatan futuristik ya, kelihatan kokoh. Dan yang paling saya suka sih, kalau ini agak miring dikit ya, nah nih di bagian sininya sih, ini memang terlihat proper untuk melibas jalanan adventure di Indonesia yang bebatuan, makadam. Harusnya ini nyaman sih, karena saya pakai CRF 150L untuk trabas itu pakai Showa juga sok depannya. Menurut saya sudah cukup lah, sudah cukup, tidak harus di ribbon ulang, bawaannya pun pabrikannya sudah cukup. Ini spesifikasi lengkapnya: 150cc DOHC 4 katup, kemudian PGM FI, masih pakai PGM FI, manual 6 kecepatan, maju mundur dan seterusnya. Kemudian ini motor baru, jadi kompresinya memang tinggi, 11,3 banding 1, artinya dia penenggak oktan 92 ke atas. Jadi teman-teman kalau beli motor ini jangan diisi pertalite ya, nanti pasti mesinnya jadi durabilitasnya menurun, kemudian cepat panas dan lain sebagainya. Makanya kalau beli motor ini jadi harus siap beli paling enggak Pertamax, syukur-syukur pakai Pertamax turbo teman-teman. Itu kemudian multiple clutch ya. Kemudian informasi tambahannya adalah tangkinya muat bensin 12 liter. Kemudian motor ini punya 3 warna basic, yaitu hitam, army green ya, army green sama merah. Teman-teman, prediksi OTR sekitar 32 juta. Mungkin bisa naik ya, karena kalau turun nggak mungkin bisa naik menyesuaikan wilayah ya. Kalau ini di Semarang, kalau OTR yang saya tahu fisik-fisik itu dari Jakarta, maka kalau dari Semarang, Bali dan seterusnya pasti akan berbeda. Teman-teman, kita melihat secara dekat lagi. Di sini ada windshield fix, nggak bisa naik turun ya. Kemudian untuk tempat plat nomornya nempel di apa sih namanya sih, sirip apa sih namanya? Ya gini lah. Karena selebornya dia terpisah teman-teman. Itu kemudian headlampnya sudah LED sepertinya. Kita coba ya. Dia nyala, kalau masih nyala mungkin ya. Oke, berarti dia nggak DC ya, tapi AC ya.
bagian high beamnya kita coba terang ini. Oke, kita matikan dulu. Kita kembali ke desain. Ini ada tulisan CP150X besar di sini, yang belum mudah di sini. Nah teman-teman, misalnya samping sini ada sentuhan yang detail di bagian sini, ya. Ada ada gradasi warna, ada ini di sini warna silver, hitam. Kemudian ini teman-teman, ini sebenarnya framenya kan sama dengan CP150R. Akan tetapi karena ini ada tangki yang besar, maka kalau kita amati dari samping itu sepertinya framenya itu turun ke bawah. Kalau tipuan mata kali ya, tapi sebenarnya sama teman-teman, posisi framenya itu sama dengan CP150R. Cuma karena ini besar tinggi, jadi ini kelihatannya kayak turun ke bawah gitu ya. Secara umum sih aku suka dengan desain bagian depan sini teman-teman. Hampir mirip dengan yang 600 cc, cuman ini versi kecilnya, tapi tetap detail, lakukannya tetap menarik, tetap eye catching. Kemudian untuk bagian sininya nih teman-teman, kokpitnya ganteng coy. Memang kecil sih, tapi ini sudah sangat cukup karena ini sudah ada jamnya, sudah sangat jelas banget ya. Gear positionnya ada, kemudian ada RPM, kecepatan, kemudian ada indikator suhu, kemudian ada indikator bensin tuh basic pasti ada ya. Kemudian ada menu untuk merubah trip A, trip B. Jam sih yang sangat penting ini. Kalau untuk perjalanan jauh memang kita harus ada jam. Kalau nggak ada jam repot. Oke, kemudian untuk di bagian stang bagian kanan cuman ada starter, electric starter, dan untuk bagian kiri ada klakson, high beam, low beam. Kemudian ini apa nih, flash ya, untuk high beamnya. Ada rating, cukup sederhana sih, nggak ada yang istimewa. Cuman ini simple sih. Stangnya yang saya suka, ini stangnya ada riser dari bawah ke atas. Memang sebenarnya ini bisa dibuat biasa aja menurutku. Jadi riser ini bisa dibuat lurus, cuman ini dibuat lekuk, mungkin biar agak dekat dengan posisi pengemudi, yang notabene pengemudi Indonesia itu nggak begitu besar, makanya ini harus dimundurkan lagi. Ini ada lekukannya tapi dibuat desainnya bagus teman-teman. Lah menurut saya yang sulit adalah ini, mungkin bagian karena stangnya di bawah, kemudian ada tambahan riser dan teman-teman, karena triple clampnya posisinya di bawah dan ini ada riser tambahan ke atas, maka posisi kontaknya ikut di bawah. Lah ini mungkin ya akan agak sulit sih. Kita coba nyalakan spionnya, spion Honda pada umumnya belum ada perubahan yang signifikan. Ini seperti punyanya apa ya, Mega Pro lama, Mega Pro ya, Primus ya, masih pakai spion ini. Stangnya oke. Tapi teman-teman, ini riding posisinya untuk ukuran badan saya sekitar 160-an masih oke ya. Tapi kalau badannya besar kayaknya ini stangnya terlalu mundur ke belakang, jadi orangnya harus mundur. Tapi ini kalau untuk teenager, untuk tingginya saya sih aman sih, seperti itu teman-teman. Ini bukan motor yang tinggi teman-teman, tapi saya yang pendek. Karena saya kalau naik CRF 150L juga kayak gini. Artinya suspensi motor ini dan ground clearance-nya sangat mampu untuk dipakai untuk medan yang bukan di perkotaan. Artinya misalkan teman-teman mau pakai motor ini kan bannya ban street nih, ya kan, ini dipakai di kota-kota oke. Tapi kalau misalkan aku sekali-kali mau kemana lah gitu kan, bisa. Tetapi lebih propernya lagi, karena ini masih basic, silahkan dimodifikasi, misalkan pakai ban dual purpose atau pakai velg yang lebih kuat lagi, bisa teman-teman. Tapi kalau untuk perkotaan, untuk touring misalkan antar kota di Pantura yang jalannya jelek, saya kira basic ini sudah lebih dari cukup teman-teman. Teman-teman, saya akan mencoba membonceng Mamas ganteng ya, yang sudah laku tapi ini. Ya, coba kira-kira seperti apa kalau untuk touring berboncengan. Aduh.
Ini sih lebih nyaman daripada CB150R kalau untuk touring ya, karena ini posisinya mungkin suspensi depannya sudah naik, jadi posisi duduk penumpangnya, pemboncengnya itu akan nggak nungging gitu loh. Karena kalau nungging pasti kalau untuk touring capek sih, tapi kalau ini enak banget ini. Cuman jadi meluknya kurang nempel. Ini meluknya ini kurang nempel ini. Ini sebuah kekurangan atau kelebihan ini dari CB150X ini. Kekurangan atau kelebihan. Kelebihannya ini nyaman. Ini nyaman untuk pembonceng, ini nyaman. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Itu teman-teman, saya kira cukup. Jika nanti bisa mencobanya akan saya sampaikan pengalaman mengemudinya. Jika tidak, nanti saya akan tanyakan ke teman-teman, atau mungkin barangkali ada yang sudah ada yang bisa meminjami saya, nanti silakan sampaikan di komen. Karena posisi motor ini belum bisa saya coba karena ini punyanya sini dan bukan untuk test drive. Artinya nggak bisa dong saya pakai ini nih, nggak boleh karena ini kilometernya nggak boleh bertambah teman-teman. Tapi saya kira informasi itu cukup untuk teman-teman ya. Apabila penasaran dengan motor ini, kelebihannya yang bisa saya sampaikan ya, posisi ridingnya enak, kemudian 150 DOHC saya yakin tenaganya di putaran bawah dan atas enak. Suspensi depannya walaupun saya belum nyoba yang ini karena saya mencoba CRF 150L, saya kira suspensi depannya enak dan suspensi belakangnya juga enak karena kayaknya nggak beda dengan yang dipakai di CB ya. Itu peredamannya cukup baik dan lebih cukup stabil. Tapi lah itu kekurangannya, ini nggak tahu kurang atau gimana. Kalau badan kalian besar, setannya harus dimajukan teman-teman, karena ini mundur agak dekat dengan badan. Jadi kalau yang badannya besar, tangannya panjang itu nekuknya terlalu banyak, paling itu sih. Dan ini sempit, ini nyaman tapi ini sempit. Jadi kalau pemboncengnya agak besar, nanti mungkin jadi pantatnya si saksi nih. Jadi teman-teman, overall worth it dan lebih ganteng daripada yang saya lihat di iklan. Sekian, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Sehat selalu, tetap semangat.